Tema tema sekarang apa ya? Menerima realitas ya. Nah, sengaja saya tanya-tanya supaya sadar nggak saya ngomong apa hari ini. Pertama saya mau sampaikan selamat pagi. Ya, selamat datang di CLP. Ini tempat kita sering mengadakan acara dari Faras. Gitu. Yang ikut Faras pasti sudah hafal di sini. Gitu. Hari ini kita akan bicara banyak tentang senada dengan apa yang disampaikan nanti sama Mas Reza. Cuman Mas Reza minta nanti prakteknya lebih banyak sehingga dari awal ini kita mungkin akan full teori dulu. Nah, jadi begini. Saya boleh di atas ya? Di atas aja ya. Enakan gini ya, enakan gini ya. Enakan gini ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Banyak yang belajar meditasi. Salah satunya meditasi Vipassana. Mungkin ya. Dari si Vipassana itu katanya kita duduk diam, hening, kemudian mengamati apapun yang datang dari pikiran, yang datang di pikiran kita pada saat kita memejamkan mata atau apapun itu, kita mencoba mengamati sambil belajar menerima semua itu apa adanya. Betul nggak? Pernah dengar cerita itu kan? Tapi banyak juga orang yang gagal menerima semua itu apa adanya. Karena apa? Karena mereka tidak membekali diri dengan pengetahuan tentang apa adanya di semua yang muncul itu. Kebayang maksudnya? Ya, banyak orang yang berhasil juga. Begitu muncul di pikiran, dia bisa menerima semua apa adanya. Tapi begitu menghadapi kenyataan, menghadapi realita, tiba-tiba semua yang kemarin pas meditasi itu, aku terima segala baik dan buruk, aku terima segala kecerewetan, kemarahan, begitu muncul di depan matanya, langsung hilang semua. Betul nggak? Itu kenyataan. Gitu. Ya, pada saat meditasi, dari hati nuraninya muncul. Ya, bahkan dari pikirannya yang tulus mengatakan, aku terima semua yang ada. Aku terima semua yang ada. Bahagia dia bisa menerima semua yang ada. Ingat ya, dia menerima semua yang ada. Begitu besok paginya ketemu seseorang yang dia tidak suka, pertanyaannya begini, Tuhan, kok ada sih orang kayak gini? Gitu. Betul nggak ya? Oke. Saya nggak membawa ini, cuman oh, bisa dibantu ya ini ya? Bisa dibantu, Mas, ininya? Ini ada pulpennya? Oke. Kayaknya juga enak pakai gini juga ya. Di sini mungkin ya? Di sini juga mungkin. Nah, karena ya Kang Abu Marlo nggak ikut di sini, jadi saya pakai gaya Kang Abu Marlo aja, pakai gini gitu. Ini Pak. Boleh cukup kelihatan di situ? Kelihatan tulisannya? Kelihatan dari situ? Nah, itu hebat itu. Nah, itu baru menerima apa adanya, bahwa belum ada tulisan gitu. Ya kita apa adanya aja, belum belum ada tulisan gitu. Jadi tema pertama kita, saya nggak banyak basa-basi ya, kita langsung ya. Nanti biarlah nanti pas obrolan kita mengalir gitu. Uh, Ketika kita bicara tentang menerima realitas apa adanya, kita harus mengenal dulu apa itu yang real, yang realitas. Kita main angka dulu ya. Mungkin sering saya sudah sampaikan ini. Ini berapa? Kosong. Oke. Di kekosongan itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu yang mengisi ruang kosong itu. Kita kemudian menyebutnya yang memenuhi semua itu. Satu-satunya yang memenuhi semua itu, yang kita sebut sebagai seluruh. Jadi semuanya luruh menjadi se. Kebayang maksudnya? Muncullah yang satu itu. Bisa menyebutnya tunggal, esa, dan sebagainya lah. Yang sering kemudian diperdebatkan oleh orang ateis dan orang agamawan. Orang agama menyebutnya ada kok Tuhan gitu. Orang ateis mengatakan nggak ada Tuhan. Makanya Stephen Hawking pernah mengatakan sesungguhnya alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi tercipta dengan
sendirinya. Kira-kira ada perbedaan nggak dari dua kata itu? Nggak ada. Yang agama mengatakan Tuhanlah yang menciptakan semua ini. Orang ateis mengatakan seperti Stephen Hawking mengatakan nggak ada. Semua ini diciptakan tidak oleh Tuhan, tapi tercipta dengan sendirinya. Bertengkarlah mereka. Begitu saya dengar pertengkaran mereka, saya tanya, lalu Tuhan menciptakan dengan siapa? Dengan sendirinya. Akhirnya apa? Benar-benar sama kan? Yang Stephen Hawking mengatakan ini tercipta dengan sendirinya. Yang satu mengatakan Tuhan yang menciptakan ini dengan siapa? Dengan sendirinya. Ya, sama-sama sendirinya. Nah, ini adalah sendiri. Di sini ada Tuhan. Kita sering menyebutnya kalau Tuhan itu satu, maka ruh juga satu, kemudian memercik menjadi dua. Yang kita sebut sebagai dualitas. Dualitas. Nah, dualitas ini ada. Sebagai kecerdasan, masih ingat ya bagian ini ya? Tuhan itu adalah kecerdasan, ya. Kemudian menunjukkan kemampuan menjadi energi. Kemudian energi memadat menjadi materi. Nah, ini semuanya adalah dirinya. Yang kecerdasan itu bersifat maha gaib, yang energi itu bersifat gaib, yang materi itu bersifat nyata atau real. Sehingga ketika kita ada di dunia yang kita sebut dunia realitas ini, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang sedang menjadi realitas. Sampai ini dapat ya? Dapat ya? Bahkan materi-materi yang kita lihat ini, sesungguhnya yang kita sebut realitas ini, kita tahu materi itu 99,999 dan seterusnya, ini ruang kosong. Ini ruang kosong. Makanya, karena ini ruang kosong, semua realitas yang kita lihat ini adalah sesuatu yang bersifat maya. Semua ini maya. Namun demikian, meskipun semua ini adalah maya, yang realitas ini maya, kita terjebak oleh semua yang maya ini. Sehingga maya ini kemudian menciptakan banyak penderitaan dalam hidup kita. Ada cerita yang hanya ada di pikiran kita. Apa yang saya katakan, omongan ini terdengar apa enggak? Ini real apa maya? Real. Begitu telinganya ditutup, omongan saya menjadi real apa maya? Seketika menjadi maya. Saya terlihat apa tidak? Terlihat. Real apa tidak? Real. Begitu ditutup, saya ada apa enggak? Nah itu tadi. Kita tiba-tiba menjadi maya. Kenapa? Apalagi kalau lampu ini tiba-tiba dimatikan semua. Ketika tidak ada cahaya, saya ada apa enggak? Enggak ada. Kenapa saya menjadi ada? Karena tubuh saya menghentikan cahaya yang lewat. Di sini ada debu enggak? Di depan saya ada debu enggak? Enggak ada debu. Tidak kelihatan ada debu. Karena saking jarangnya debu, debu-debu yang tidak kelihatan itu tidak mampu menghentikan cahaya yang lewat. Saking jarangnya. Tapi begitu cahayanya intensitas tinggi pagi-pagi, kita buka jendela, debunya kelihatan nggak? Kelihatan. Karena cahayanya banyak, kemudian dihentikan oleh debu, sehingga terpantullah cahaya oleh debu, jadi kelihatan. Padahal apa yang tidak kelihatan ini sebenarnya ada, walaupun tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan ini bisa jadi sebenarnya nggak ada. Dia ada hanya karena dia menghentikan cahaya yang lewat atau memantulkan cahaya, betul nggak? Nah, ini realitas pertama. Bahwa apa yang kita lihat ini sebenarnya hanyalah ada karena pantulan cahaya yang muncul. Sehingga kapan kita merasa
suatu ketika kita merasa orang itu nyakitin saya, gitu misalnya. Melihat dia saja sudah menjengkelkan saya. Lalu bagaimana caranya menghilangkan orang yang menjengkelkan saya? Apa caranya? Ya, saya ketemu orang yang menjengkelkan saya. Caranya menghilangkan itu bagaimana? Hah? Apa? Ada yang tahu caranya? Saya ketemu orang itu. Dan saya jengkel sama orang itu. Cara menghilangkannya dengan sekejap mata, bagaimana caranya? Sekejap mata, bagaimana caranya? Pejamkan mata. Gampang udah. Pejamkan mata, orang itu sudah nggak kelihatan, betul nggak? Gampang. Gampang cara kita tinggal memejamkan mata dan orang itu tidak akan kelihatan lagi. Sama halnya kalau kita tidak ingin mendengarkan kata-katanya, cukup apa? Tutup telinga. Ya. Makanya di suatu ketika itu kita akan sangat bersyukur bahwa kadang tuli itu adalah berkah, betul nggak? Banyak orang-orang tua dibuat tuli dan dia panjang umur. Atau sebabnya kenapa? Kenapa orang tua yang tuli itu umurnya lebih panjang? Tahu sebabnya? Bukan, karena dipanggil-panggil Tuhan nggak dengar. Dipanggil Tuhan, nggak dengar-dengar, jadi nggak mati-mati. Ya. Nah, artinya apa? Panca indera kita ini bisa digunakan untuk mengenalinya atau tidak mengenalinya. Kebayang maksud saya? Kita bisa melihat Tuhan, kalau kita menyukainya, dia terlihat sebagai Tuhan, maka buka mata lebar-lebar. Tapi kalau yang kita sebut Tuhan itu tiba-tiba menjadi hantu, yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita gelisah, dan dia menghantui kita, tutup mata. Cuma dua aja. Kebayang maksudnya? Ada orang menjengkelkan kita, yang tadinya kita cintai bagaikan kita mencintai Tuhan. Ketemu dia senang banget. Suatu ketika dia menjengkelkan, ketemu dia kayak membuat kita ketemu hantu. Ya sudah, ketemu Tuhan buka mata, ketemu hantu tutup mata. Ada abaikan saja. Kebayang ya? Ini hal-hal baru yang saya tumben dapatkan dari rumus-rumusnya. Gampang sekali kan? Ya. Pingin mendengarkan suara dia bagaikan suara Tuhan, dengerin baik-baik. Begitu dia berubah menjadi hantu, misalnya, ini, aku ingatkan kamu bahwa aku akan memberimu uang. Oh, ini Tuhan bicara. Langsung dengerin baik-baik. Begitu dia bilang, ini, aku ingatkan kamu bahwa kamu punya hutang. Langsung, ini dia hantu, tiba-tiba berubah jadi hantu. Kebayang ya? Tutup telinganya langsung. Nah, artinya apa? Hidup ini sesederhana itu sebenarnya. Cuman yang kita sulit adalah mengendalikan panca indera kita. Kita harus belajar tahu kapan menutup mata. Menutup mata bukan berarti harus begini ya, bukan berarti harus begini. Pernah enggak matanya memandang jauh, tapi pikirannya nggak ke situ? Pernah nggak? Nah, ada cara kita memandang orang itu, seakan-akan kita melihatnya, sementara pikiran kita jauhkan. Jadi kita menghormati orang. Seakan-akan kita mendengarnya, sementara di pikiran kita nyanyi-nyanyi. Ya, dia tidak merasa tersinggung, tetapi sebenarnya pikiran kita jauh. Kebayang ya? Kamu dengar nggak omongan saya? Ya, saya sedang mencerna. Bilang aja begitu. Sambil kita ngabaikan saja. Ya, kenapa kita abaikan? Karena kata-katanya mungkin akan menyakiti kita. Kebayang sampai sini? Ini belajar untuk melihat bahwa materi itu sifatnya adalah maya. Ya, energi, cahaya juga maya. Semua ini maya, semua ini gaib. Dan kita berhadapan dengan hal-hal gaib sebenarnya. Kebayang ya? Itu. Dan dari dualitas ini, dari angka 2 ini, kemudian muncul angka berapa? 3. Oke. Angka 3 ini cipta, pelihara, lebur. Nah, ini juga 3. Nah, dapat ya? Di sini kekosongan. Dia adalah yang maha gaib. Tuhan itu maha gaib ketika dia menjadi kosong. Ketika dia menjadi satu, dia adalah segala sesuatu yang tunggal yang memenuhi segala ruang kosong itu.
Ketika dua, dia adalah dualitas itu sendiri. Ketika menjadi tiga, dia adalah yang menciptakan atau generate, dia disebut generator, generate. Ketika dia memelihara segala ciptaannya, dia adalah operator. Dan ketika dia melebur semua ciptaannya, dia adalah destroyer. Nah, dia God. Ya. Sekarang kita dengan mudah di dunia teknologi ini, kita dengan mudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nggak usah pakai ke gua Hira, ke gua nggak usah. Karena kita bisa menemukan God itu ada di sini. Ya, nanya apa saja bisa langsung dijawab sama dia. Karena di sini God menjadi Google on duty. Nah, jadi tanya-tanya aja. Apalagi ketika menjadi chat GPT. Sampai sini dapat ya? Jadi ini semua kita boleh menyebutnya realitas, kita boleh menyebutnya imaterial, atau bisa juga menyebutnya maya. Semua ini tidak ada, oke. Semua ini ada, juga oke, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting kita lakukan atau kita pahami adalah semua materi yang kita lihat ini adalah wujudnya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Sehingga segala ciptaan adalah kecerdasan yang sedang mewujud. Karena dia mewujud, maka kecerdasan itu dalam wujud-wujud itu tentu mengandung pengetahuan-pengetahuan. Dapat sampai sini? Simple ya. Permen ini dibuat dengan pengetahuan apa enggak? Pengetahuan manusia. Ini dibuat dengan pengetahuan apa enggak? Pengetahuan. Gelas dibuat dengan pengetahuan apa enggak? Pengetahuan. Semua yang kita lihat ini dibuat oleh pengetahuan manusia. Lebih tinggi lagi, semua yang kita lihat termasuk manusia ini adalah wujud dari pengetahuannya atau kecerdasannya. Karena dari kecerdasan muncul energi, kemampuannya berupa pengetahuan dan menjadi materi ciptaan. Sehingga realitas yang kita lihat saat ini, selain dia maya, dia adalah pengetahuan itu sendiri. Maka kemanapun kita menghadap, dalam bahasa Islam, kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Dalam bahasa pengetahuan, kemanapun kita menghadap, di setiap ciptaan itulah pengetahuan tersembunyi. Betul nggak? Dan ketika ciptaan itu melakukan, ada ciptaan yang mati, ada ciptaan yang hidup. Ciptaan yang hidup itu kemudian melakukan kerja. Dengan kerja, dia menciptakan peristiwa. Dengan peristiwa, muncullah cerita-cerita kehidupan. Betul nggak? Kita belajar beralur berpikirnya. Jadi, Tuhan merupakan sumber pengetahuan. Dari Tuhan sebagai kecerdasan muncul pengetahuan. Pengetahuan mewujud sebagai ciptaan. Ciptaan melakukan kerja, menciptakan kehidupan. Kehidupan kemudian menciptakan alur cerita, menjadilah peristiwa-peristiwa kehidupan. Sehingga apa? Di setiap peristiwa kehidupan, ada peran kecerdasan semesta untuk menunjukkan pengetahuan-pengetahuannya. Betul nggak? Maka apapun suka duka yang kita lihat, jangan berhenti pada suka dukanya. Berhenti pada telusuri sampai kita ketemu pengetahuan apa yang dia sembunyikan di sini. Kenapa demikian? Kenapa penting bagi kita menyerap semua pengetahuan yang ada di situ? Oke, sekarang saya naikkan sementara supaya lebih teliti melihat. Jujur, sampai tadi malam, sampai tadi pagi, saya hanya ingat temanya ini apa, gitu. Tapi saya nggak tahu harus ngomong apa. Omongannya baru dibahas sekarang, jadi ikutin saja ya. Nggak tahu kemana semesta akan.
Oke. Ini ada kecerdasan, kecerdasan semesta tak terbatas. Oke, kecerdasan semesta tak terbatas. Dia kemudian memercik menjadi ruh kita, atau roh, atau atman. Atman. Yang ini percikannya. Seperti kalau kita punya temper glass ya apa namanya? Pecah, terjadi pecahan 1000. Setiap keping pecahannya itu adalah bagian dari dirinya. Ya. Ruh atau atman ini adalah benih. Saya ulang lagi. Mungkin ada yang belum sempat ikut di Bogor kemarin. Ini adalah benih pohon mangga. Supaya tahu realitas kita di sini. Ini benih pohon mangga. Jatuh ke bumi. Nanti ke depan yang kita lihat di tempat pohon benih mangga itu jatuh akan menjadi apa? Pohon mangga. Ini benih kelapa. Jatuh di bumi. Dari pohonnya jatuh di bumi. Nanti yang kita lihat akan jadi apa? Pohon kelapa. Yang kita lihat disebut dengan vision atau visi. Maka setiap benih yang jatuh ke bumi, secara visi yang dia lihat adalah dirinya akan menjadi persis seperti induknya. Oke, dia akan menjadi seperti induknya. Maka ketika ruh ini sebagai benih dari kecerdasan semesta, benih dari Tuhan jatuh ke bumi, secara visi dia akan menjadi seperti apa? Seperti apa? Induknya yaitu Tuhan. Oke? Jadi kita ini adalah benih-benih Tuhan yang jatuh di kehidupan bumi yang kelak akan kembali tumbuh menjadi seperti induk kita, seperti Tuhan. Betul nggak? Oke. Visinya itu. Dan supaya benih mangga ini, benih kelapa ini, bisa melihat dirinya menjadi seperti induknya, apa yang dia lakukan? What is the mission? Apa misinya? Bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Bagaimana caranya bertumbuh? Misinya adalah apa? Bertumbuh. Tumbuh. Caranya adalah apa? Caranya supaya tumbuh apa caranya? Kalau kita tahu benih pohon itu tumbuh, bagaimana caranya? Pertama, apa yang dia tumbuhkan? Akar. Mengakar. Oke. Apa tujuan dia mengakar? Supaya bisa menyerap nutrisi. Menyerap nutrisi. Ini realita kita. Dia menyerap air, menyerap nutrisi dari tanah. Lalu kemudian dia akan menumbuhkan apa? Daun. Untuk apa dia menumbuhkan daun? Untuk menyerap apa? Menyerap apa dia menumbuhkan daun? CO2. Betul nggak? CO2 itu racun apa? Oke. Dia menyerap CO2 untuk menjadi apa? O2. Dia menyerap apa yang kita sebut sebagai racun untuk kemudian memberikan berkah kepada kehidupan. Betul nggak? Oke. Dia mengolah racun menjadi berkah. Kemudian dia dengan daun-daun ini juga melakukan apa? Menyerap apa? Ini di udara. Ini dia menyerap nutrisi air, udara, dan sebagainya. Dengan daun apa yang dia lakukan lagi? Menyerap apa? Apa? Cahaya matahari. Cahaya. Oke, dia menyerap cahaya. Ini cara dia bertumbuh. Tapi sayang, dia melewati masa, musim. Betul nggak?
Kadang musim kemarau, kadang musim hujan. Semakin dia tinggi, akalnya semakin kuat. Betul nggak? Ya. Eh, dia harus menjaga dirinya. Ini misinya. Karena kalau dia nggak bisa menjaga diri, makin tinggi guncangan angin, mati dia. Betul nggak? Nggak tahu bagaimana mengolah musim, bahaya ya. Caranya menjaga apa? Beradaptasi. Betul nggak? Adaptasi dengan musim musim hujan dan musim panas. Dia beradaptasi di situ. Menguatkan akar, menguatkan akar dia. Yang berikutnya lagi, ada dua pilihan. Yang paling gampang patah, pohon yang batangnya kuat apa batangnya lentur? Kuat dan lentur. Kuatkan batang, apa batang, lenturkan batang juga. Ya, oke. Ini misinya. Yang tadi sudah ketemu ya, visi kita. Kita harus bertumbuh di bumi untuk kelak menjadi seperti induk kita, yaitu Tuhan. Betul nggak? Caranya bagaimana? Kita harus menjalankan misi hidup kita sebagai ruh di alam realitas ini. Maka kita bertumbuh. Nah, kalau manusia itu terdiri dari berapa ya? Terdiri dari berapa? Body. Apa lagi? Mind. Soul. Oke. Tiga-tiganya ini harus melakukan proses bertumbuh, betul nggak? Karena dia benih. Maka tubuh manusia ini juga melakukan proses mengakar, betul nggak? Mengakar. Apa yang kita lakukan supaya kita mengakar? Kalau akar itu turunnya kemana? Ke bumi. Kalau kita mengakar, apa yang kita lakukan? Sering-seringlah napak pertiwi. Buka kaki, sering-sering jalan di atas tanpa alas kaki. Sering-sering. Supaya apa? Kita menyerap energi bumi. Supaya ada netralitas. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian, kita menyerap nutrisi. Bagaimana caranya menyerap nutrisi? Makan, minum, dah. Nah, makan, minum, hal-hal yang kita butuhkan. Mau mineral, mau vitamin, protein, dan sebagainya. Dari benda padat. Selain itu, kita butuh menyerap oksigen. Supaya tubuh kita bertumbuh. Tubuh kita juga harus bisa mengolah penyakit menjadi berkah. Seperti tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida, kemudian mengubahnya menjadi oksigen. Bisa tidak tubuh kita mengolah hal-hal yang kita sebut beban menjadi kekuatan? Misalnya apa? Kerja itu mungkin menyebabkan tubuh capek, tetapi jangan lihat capeknya. Lihat efeknya kepada tubuh kita menjadi lebih fresh. Kebayang sampai sini? Tapi yang terjadi apa? Kebanyakan kita menolak seperti itu. Dikasih kerja berat sedikit, males, marah-marah, dan sebagainya. Kita lupa bahwa itu adalah cara kita mengolah bencana menjadi berkah. Kemudian, tubuh kita butuh cahaya apa enggak? Butuh. Untuk apa? Meningkatkan sistem imun, merangsang pembentukan vitamin D. Makanya kita sangat akrab dengan cahaya matahari. Pada saat COVID disuruh jemuran lagi. Ya. Itu body kita. Bagaimana dengan main kita? Main kita harus mengakar enggak? Iya, mengakar. Makanya hati-hati belajar spiritual yang terlalu mengajak mengawang-awang. Oh, nanti kita ketemu Tuhan, meditasi ketemu Buddha, meditasi. Nah, itu ngawang-awang. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan lupa mengakar. Makanya banyak orang tutup mata meditasi untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Tapi begitu buka mata melihat sesuatu yang terlihat, langsung marah-marah.
Banyak kejadian, betul nggak? Karena dia nggak mengakar. Hidup di sini, tapi pikirannya jauh ke sana. Kita hidup di sini. Pelajaran kita bukan ada di situ. Justru di alam kematian nanti, kita ada waktu belajar di sana. Ada fase-fase di mana kita memasuki alam roh, kita ada pembelajaran di situ. Ya, ini di sana kita belajarnya terhadap sesuatu yang imajiner di sana. Begitu kita ada di sini, ini sekolah kita. Pelajarannya ada di sini, tapi banyak orang nutup mata ngelihat pelajaran itu. Matikan pikiranmu. Lah, kalau matikan pikiran kita, ngapain jadi manusia? Kan manusia artinya makhluk yang berpikir. Makanya kita disebut manusia, karena kita memiliki manas. Makanya kita disebut manasya. Manasya artinya makhluk yang berpikir. Gunakan pikirannya yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bertumbuh menyerap ini agar kita mencapai kecerdasan semesta. Dengan mengolah semua pengetahuan-pengetahuan itu. Kebayang ya? Ini. Kemudian pikiran harus belajar ya menyerap nutrisi. Menyerap nutrisi apa? Apa nutrisi bagi pikiran? Apa nutrisi bagi pikiran? Pengetahuan. Pengetahuan ada di mana? Sudah dijelasin tadi. Di semua ciptaan ini ada pengetahuan. Maka alih-alih duduk meditasi merenung gitu, memejamkan mata, nggak usah. Duduk amati bunga. Kalau ada di depan komputer, amati komputer. Sampai menemukan kekaguman. Bagaimana manusia menciptakan komputer, berarti manusia lebih hebat dari komputer. Ketika kita kagum pada komputer, maka kagumlah pada sang pencipta komputer, itu manusia. Begitu kita kagum pada manusia yang mampu menciptakan komputer yang kita kagumi, maka kagumlah pada kecerdasan semesta yang menciptakan manusia itu. Kalau kita telusuri, ujung-ujungnya kita ketemu di sana. Mengamati bunga yang penuh warna-warni, beraneka, nanti pergi ke Bedugul, lihat bunga warna-warni, ciumin baunya. Warna-warninya membuat kita kagum, aromanya membuat kita kagum, lalu amati. Ternyata mereka tumbuh di tanah yang sama, disirami hujan yang sama, menyerap udara yang sama, menyerap matahari yang sama, tapi mereka bisa berubah warna berbeda satu sama lain dan aromanya berbeda satu sama lain. Lalu ambil aroma parfum kita. Jangan yang di ketiak, jangan. Begitu kita kagum dengan aroma kemampuan sang ahli kimia yang menciptakan aroma itu, maka kagumilah bunga itu. Yang tidak pernah menyebut dirinya si ahli kimia, tetapi mampu menciptakan dari tanah, dari air, dari udara, parfum seindah itu, seharum itu. Bahkan manusia menirunya, aroma mawar, aroma melati. Ya, tidak pernah saya dengar saya ngobrol sama pohon-pohon. Kamu bikin parfum itu meniru siapa? Oh, meniru Hermes. Nggak ada. Hermes ya? Hermes itu tas ya? Kebayang maksud saya? Manusialah yang meniru aroma yang mereka ciptakan, bukan mereka meniru aroma yang diciptakan manusia. Artinya mereka lebih hebat. Tapi bagaimana pohon-pohon, bunga-bunga bisa menciptakan sedemikian rupa aroma seperti itu? Karena ada peran kecerdasan semesta tak terbatas di setiap ruang kosong atom-atom yang membentuk DNA dari pohon itu. Kebayang maksudnya? Bisa nangis loh. Mengamati bunga, bisa nangis. Ternyata hanya dengan melihat satu bunga aku menemukanmu Tuhan. Seperti itu. Hanya dengan itu saja. Nggak usah jauh-jauh nyari Tuhan. Buka mata lebar-lebar. Ya. Bagaimana caranya mendengarkan suara Ebit G.Ade? Kalau kita menutup telinga, betul nggak? Ya, tahu nggak? Seringkali aku tak mampu menangkap isyaratmu lewat cuaca, matahari, ombak di laut, sering membisikkan yang bakal terjadi. Lagu Ebit G.Ade. Kita sering mengabaikan itu. Kadangkala aku tak mampu membaca isyaratmu lewat cuaca.
Kita sering bingung mencari Tuhan kemana-mana, sementara Dia ada pada setiap ciptaannya. Kita sering bingung mencari suaranya lagu Ebit G.Ade, sementara lagunya ada di mana-mana diputar, betul nggak? Jadi temukan Ebit G.Ade pada lagunya, temukan Sang Pencipta pada ciptaannya, nggak usah kemana-mana. Di sana kita ketemu Dia dengan yang maha gaib. Di sini kita bertemu Dia karena kita real, kita bertemu dengan Dia dalam dunia realitas. Nggak usah mikir ke situ lagi. Nah, nikmati Dia yang sedang mewujud sebagai diri kita, yang sedang melihat wujud-wujud dirinya yang lain. Kebayang maksudnya? Jadi diri kita ini adalah Dia yang sedang menikmati ciptaannya sendiri. Nah, ini agak dalam, mudah-mudahan dapat ya. Kalau sudah demikian, kita menyerap pengetahuan-pengetahuan semua itu dengan pikiran kita mulai bertumbuh. Makanya ketika kita sudah benar-benar melihat Dia di mana-mana, lagunya berubah. Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Saya sengaja gini biar tambahan tambahan dapat ya, tambahan dapat sebagai biaya penyanyi lah. Kebayang sampai sini ya? Lagu-lagunya itu luar biasa. Nah, jadi artinya kalau kita dengan pikiran kita benar-benar kita olah dengan baik, kita gunakan dengan benar, sehingga pikiran kita bisa menggerakkan seluruh panca indera untuk melihatnya, untuk mendengar suaranya melalui gemerisik air, melalui suara burung, melalui bunga mawar yang mekar. Wah. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think for myself, what a wonderful world. Kita akan lihat Tuhan. Siapa kemarin dengar Titik Puspa nggak tahu bicara sama siapa, kemarin dia katakan dengan Deddy Corbuzier mungkin. Saya tuh bahagia, terima kasih Tuhan. Saya diberikan kehidupan yang bisa membuat saya merasa bahagia di kehidupan yang luar biasa ini. Betul nggak? Itu beliau sudah mencapai melihat Tuhan di mana-mana. Kalau yang Titik Puspa bisa melihatnya, masa kita yang lebih muda nggak bisa melihatnya? Sekarang mudah-mudahan keluar dari sini, dekat-dekat sini Bedugulnya, ada taman bunga, lihat di situ. Waduh, kagumlah kita. Dah. Dapat sampai sini ya? Nah, itu baru di level menyerap nutrisi, menyerap pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi di setiap ciptaan. Lalu pikiran kita ajak untuk belajar mengurai CO2 menjadi O2, artinya apa? Mengubah bencana menjadi berkah. Harusnya demikian. Ya, harusnya demikian. Dikasihnya kotoran sapi, jangan marah-marah pada kotoran sapinya. Ubah menjadi pupuk. Udah? Ada orang digerayangi oleh begitu ronda malam di pos ronda, tiba-tiba dikerubuti oleh nyamuk sehingga nggak bisa tidur. Akhirnya dia mencoba membakar bunga pohon tiwul. Terbakar tapi keburu habis. Lalu dia merenung dan menciptakan obat nyamuk bakar yang berputar-putar itu sehingga full bisa 1 hari dan dia sukses di situ. Ya. Ada orang melihat kodok, dia tidak lari, tapi dia dengerin kodoknya bernyanyi, lalu dia ciptakan lagu dan terkenal sampai hari ini. Masih ingat ya? Kodok ngorek, kodok ngorek. Dia menciptakan lagu dan membuat dia terkenal gitu. Ya. Jadi cara kita tuh mengubah mindset kita, mengubah cara melihat kita. Maka kalau kita berhasil melihat dengan cara yang benar, ini ajaran Buddha, gunakan pandangan benar untuk melihat sesuatu, maka yang tampak salah akan menjadi benar. Tapi begitu kita menggunakan pandangan yang salah, yang benar pun menjadi terlihat salah. Jadi kita butuh melatih pikiran kita agar bisa mengubah CO2 menjadi O2. Kalau tidak bisa mengubah CO2 menjadi O2, maka keracunan kita. Betul nggak?
Nah, ada orang mencaci maki kita, marah-marah. Tapi kalau kita merenung, oh orang itu mencaci maki saya, tanda-tanda dia sedang menguji saya benar apa tidak. Karena begini, belajar spiritual itu mudah. Memang sulit awalnya, tapi begitu berhasil itu mudah. Oh ternyata mudah, belajar ilmu apapun mudah. Tapi yang paling sulit adalah ketika ujian sejatinya datang. Aku terima semua orang dengan rasa bahagia. Tiba-tiba datang orang mencaci maki kita. Bisa terima nggak? Nah ini ujiannya langsung datang. Apapun itu kita akan diuji, benar. Ya. Percaya sama saya gitu. Aku adalah pribadi yang sabar. Sabar. Kapan? Ketika sudah makan. Kalau lapar, sabarku hilang seperti halnya makanan yang hilang dari perutku. Kebanyakan kita begitu, betul nggak? Ya, nanti ujiannya sama. Bisa enggak kita sama tersenyumnya menerima pujian dan caci maki? Kalau sama, disitulah kita mengerti arti sempurna. Kenapa kita akhirnya mencapai kesempurnaan? Karena pada akhirnya, atau purna, akhirnya itu purna, purna tugas, purna bakti, purna wirawan. Pada akhirnya, kita bisa menerima semua dualitas itu dengan cara yang sama. Maka disebutlah sama purna atau sampurna. Saat ini satu-satunya yang sudah sempurna apa? Rokok. Dari sempurna. Oke, dapat dari sini ya? Nah, berikutnya cahaya. Kita ini belajar banyak, baru tumbuh-tumbuhan loh. Belum yang lain. Banyak ya, realitas ini banyak mengajari kita. Ini baru tumbuh-tumbuhan. Cahaya. Pikiran kita, mind kita perlu menyerap cahaya. Kalau tubuh menyerap cahaya untuk mengubahnya, meningkatkan sistem imun agar tidak mudah sakit, menguatkan vitamin D agar tulang-tulangnya kokoh, maka pikiran kita juga perlu menyerap cahaya pengetahuan berupa kebijaksanaan. Agar apa? Sistem imun batinnya menjadi lebih baik. Tidak mudah tersakiti hanya oleh kata-kata. Betul nggak? Tidak mudah tersakiti hanya oleh senyum yang tidak diinginkan. Sinis misalnya senyumnya. Atau dengan cahaya pengetahuan yang dia dapatkan, dia menjadi lebih kuat tulang-tulangnya. Maknanya apa? Dia lebih kokoh menjalani kehidupan ini. Dia lebih berani tegak apapun yang terjadi. Nah, itu contoh bagaimana cahaya kebijaksanaan yang terserap melalui pikiran membuat kita bisa menjadi lebih kokoh dalam hidup ini. Lebih berani berdiri tegak. Kebayang? Dari sini aja sudah luar biasa. Ini cara kita belajar pada realitas ini. Ternyata realitas ini memberikan kita 3 cara yang sama. Udah. Sekarang masuk ke soul kita. Soul kita itu, ruh kita itu sama seperti ini. Untuk dia tumbuh, dia harus mengakar. Mengakar pada apa? Pada realitas kehidupan bumi. Dia harus sadar, oh, sebagai ruh yang masuk ke dalam tubuh ini, saya memiliki bekal perjalanan dari sana untuk ada di sini. Bekalnya apa? Saya tulis sini ya, bisa ya. Bekalnya apa? Bekalnya adalah di sini ya. Suka, duka, lara, pati. Pati itu kematian. Hanya ada satu bekal yang kita sukai, yaitu suka. Yang namanya bekal yang kita sukai ya suka. Betul nggak? 3 lainnya rata-rata kita tidak sukai. Ada duka di situ, ada lara, rasa sakit, penderitaan, dan kematian. 3-tiganya ini membuat kita menderita. Ini membuat kita mungkin bahagia, 3-tiganya membuat kita menderita. Pertanyaannya begini, kenapa kehidupan ini lebih banyak memberikan kita pelajaran untuk menerima duka, lara, dan pati? Kenapa? Sukacitanya hanya satu. Alasannya sederhana. Saya pernah nanya ini. Kalau kamu mencintaiku, Tuhan, kamu ingin aku belajar di sini, kenapa kamu berikan aku sebagai bekal kehidupan ini 4 itu? Suka, duka, lara, pati. Sukanya cuma 1, duka, lara, patinya 3. Kenapa? Gini, aku berikan engkau sukacita sebagai bekal di kehidupan ini,
agar kamu bisa menikmati ruang sekolah ini, menikmati keberadaanmu di sini, menikmati perjalanan pembelajaranmu di sini. Terus duka larapati itu kan susah dipelajari, sudah diterima. Jawabannya apa? Yang susah lah yang dipelajari, yang gampang kan sudah gampang. Betul ya? Makanya kita diberikan ini. Pertanyaan saya, ketika dulu sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, dari semua pelajaran, berapa pelajaran yang gampang? Ada enggak pelajaran yang gampang? Enggak ada. Setiap kita naik kelas, pelajarannya enggak bertambah gampang, betul enggak? Semuanya menjadi lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit. Karena apa? Yang sulitlah yang kita pelajarin. Sama halnya di kehidupan ini. Kita diberikan ini supaya apa? Supaya terus naik kelas. Maka semakin lama semakin sulitlah pembelajaran kita. Katanya ingin secara visi ingin menjadi seperti Tuhan. Menjadi kecerdasan semesta tak terbatas. Disuruh belajar nggak mau. Gimana caranya? Bagaimana caranya menyatu dengan kecerdasan semesta tak terbatas? Sementara kita nggak mau cerdas-cerdas, kebayang nggak? Nah, dah. Itu baru ini. Kemudian menyerap nutrisi, mengakar menyerap nutrisi. Jiwa kita ini bertumbuh ke arah kesadaran semesta ketika dia menyadari satu persatu, oh, itu adalah aku, itu adalah aku, itu adalah aku. Tapi lagi-lagi pelajarannya susah. Pertama, dia mungkin akan mengatakan, istriku, kaulah belahan jiwaku. Ketika pacaran, kaulah belahan jiwaku. Begitu lama bersuami istri, istriku, kau membuat jiwaku belah. Bukan lagi, kau membelah jiwaku menjadi berkeping-keping sakit hati. Kebayang ya maksudnya? Padahal pelajaran kita apa? Bukan hanya melihat istri belahan jiwa, nanti anak belahan jiwa, ipar, mertua, menantu, teman, semua adalah belahan jiwaku. Ini pelajaran kita, mengumpulkan pasal-pasal belahan-belahan itu. Sampai kita melihat semua ini luruh menjadi satu. Ya, kemanapun aku menghadap, yang kulihat adalah engkau. Engkau adalah diriku. Kebayang ya? Makanya ketika orang bisa menemukan jalan pulang, bukan pulang ke sana, pulangnya di sini, melihat ini sebagai rumahnya. Nyanyiannya berubah. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu, lumbung keabadian Tuhan. Bantu aku merindukanmu, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Kapanpun orang itu ketemu jalan pulang, yang dia lihat semuanya bukan aku lagi. Semua yang dia lihat engkau. Kebayang maksudnya? Nah, ini cara kita bertumbuh di level kesadaran. Dan ketika kita bertumbuh di jalan kesadaran ini, secara jiwa, jiwa kita lagi-lagi akan diberikan suka duka larapati itu. Kadang kita menyebutnya bencana. Oh, hidupku penuh dengan bencana. Bahkan saking sedihnya dengan semua ini, merasa tidak ada teman yang menemaninya belajar, menemaninya ketika terpuruk. Dia nyanyi seperti ini. Hidupku selalu sepi. Agak berkurang ini. Hidupku selalu drop. Kita coba pakai ini ya. Cek. Cek, ya ini lebih bagus. Oh, semesta sedang mengatakan, kalau menyanyi pakai yang ada saringannya. Nanti kalau dia sudah bisa mengubah bencana menjadi berkah, di situ sang ruh kita mengalami kesadaran yang lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi. Oh, semua ini, semua suka duka larapati ini, akulah yang menciptakannya sendiri. Dia berkata demikian di dalam. Kenapa?
Karena aku yang ada dalam tubuh ini adalah bagian dari aku yang dulu menjadi pencipta dari semua ini. Sampai sini dapat ya? Maka semua yang terjadi sebagai bagian dari takdir yang kuciptakan bagi diriku yang menjadi ruh dalam tubuh ini harus bisa aku terima apa adanya. Dapat ya? Mudah-mudahan ini menggiring membawa kesadaran. Sehingga kemudian di situ dia mendapatkan cahaya-cahaya kesadarannya kembali. Dan dia mengerti, oh, semua yang kuciptakan ini memang inilah adanya aku, jiwa dalam tubuh ini. Jiwaku sekuntum bunga kemboja. Senang saya nyanyi. Karena biar cepat bubar, biasanya begitu. Karena saya nyanyi, penonton pada bubar gitu. Ini pada drum, ini pada gitar, penonton pada bubar. Pernah dengar lagu itu ya? Jiwaku sekuntum bunga kemboja, diterpa angin, didera hujan, didera hujan, didera hujan, lupa saya. Diterpa angin, didera hujan, sengaja nggak dikasih nih. Artinya apa? Hidup kita ini sebagai jiwa memang akan penuh seperti itu. Ya, tapi mampu nggak kita mengolah hujan? Oh, hujan datang kebetulan. Oh, musim panas datang kebetulan. Karena apa? Kita tahu musim hujan dan musim panas itulah yang membuat lingkaran tahun pada pohon, yang menyebabkan pohon menjadi tambah gede, betul nggak? Jadi hidup kita akan seperti pepohonan, melewati musim-musim. Kadang kita penuh dengan musim ini, kadang kita penuh dengan musim panas. Kadang kita penuh dengan suka, kadang penuh dengan duka. Nyanyiannya apa? Kabi kusi, kabi gam. Tahu nggak lagu India itu kabi kusi, kabi gam itu kadang begini, kadang begitu. Hidup itu memang begitu, kabi kusi, kabi gam. Wis dapat ya? Inilah realita yang harus kita belajar terima apa adanya. Itu baru dari segi misi. Oke, baru selesai misi. Ini yang kenapa saya ulang lagi? Karena banyak orang yang bertanya seperti ini. Nah, setelah anggaplah ini bukan tadi pohon mangga dan pohon apa tadi? Kelapa. Oke, saya ubah sekarang. Ini pohon mangga, pohon beringin, pohon mawar atau yang berbenih apa ya? Berbenih. Pohon mawar berbenih ya, enggak ya? Ada pohon bunga lah yang ada benihnya. Tanam. Oke. Bunga matahari. Oke. Bunga matahari sebagai benih jatuh, kemudian visinya adalah menjadi seperti bunga matahari. Lalu misinya menyerap. Begitu dia menjadi bunga matahari, tugasnya apa? Tugasnya apa bunga matahari? Menjadi apa nanti dia? Tugasnya mungkin menjadi apa? Makanan, kuaci, bisa menjadi apa lagi? Minyak. Oh, tugasnya begitu. Yang satu tumbuh benih pohon beringin, jadi pohon beringin. Bisa jadi minyak nggak dia? Tugasnya ngapain kalau pohon beringin? Berteduh. Kalau pohon mangga tugasnya apa? Berbuah. Ternyata visi misinya sama nggak? Tiga-tiganya visi misi sama nggak? Sama. Tugasnya sama apa nggak? Beda. Nah, hal yang sama terjadi pada kita. Visi kita sama. Sama-sama akan menjadi seperti Tuhan. Misi kita sama. Sama-sama menyerap semua nutrisi kehidupan, semuanya ini. Tapi tugas kehidupan kita beda-beda. Kebayang ya? Tugas kehidupan kita beda-beda. Kalau pohon mangga, mungkin nggak dia berbuah kelapa? Karena dia pohon mangga, diberikanlah dia buah berupa mangga. Pohon kelapa diberikan buah berupa kelapa. Jadi pahala atau buahnya disesuaikan dengan tugasnya. Satu-satunya yang tidak mendapatkan buah sesuai namanya itu apa? Daun sirih. Buahnya apa disebut?
semangka berdaun sirih. Nah itu tadi. Apa yang saya mau katakan di sini? Apapun tugas kita, kita akan diberikan pahala sesuai dengan tugas kita. Dapat ya? Buah pohon mangga diberikan buah mangga, kelapa diberikan buah kelapa, padi diberikan buah padi. Di setiap profesi kita, kita akan bertumbuh dalam kesadaran Tuhan. Jadi nggak usah mengatakan profesi orang itu lebih baik, profesi orang itu lebih baik, enggak. Apapun profesi kita, ketika kita passion di tempat itu, terimalah realita di situ. Ini ada kisah yang ditulis oleh Hermann Hesse, kalau tidak salah. Hermann Hesse. Cerita tentang namanya Siddhartha. Jadi ini ada dua orang bersahabat. Yang ini, satunya lagi ini. Nah, ini kemudian temannya itu teman akrab, dari kecil teman akrab. Suatu ketika mereka berpisah. Tapi si Siddhartha ini, bukan Buddha, bukan. Siddhartha ini bertugas, profesinya menyeberangkan perahu untuk menyeberangkan orang-orang. Suatu ketika dia menyeberangkan teman akrabnya itu untuk pergi belajar ke wihara, menjadi biksu. Dia menjadi biksu. Pergilah dia belajar ke wihara, belajar menjadi biksu. Yang ini, tetap Siddhartha itu terus-menerus menyeberangkan orang. Bertahun-tahun kemudian mereka bertemu kembali. Ini banyak mengalami pencerahan karena menjadi biksu. Datanglah dia ketemu lagi, diseberangkan lagi, balik ke sini untuk ketemu orang tuanya, balik ke situ. Lalu mereka ngobrol di tengah sungai, mereka ngobrol. Ternyata ada beberapa hal yang dia tidak mengerti selama mengalami proses pembelajaran mencapai pencerahan itu. Tapi Siddhartha mengatakan apa yang dia tidak pahami. Contoh begini, Siddhartha bercerita, hidup ini bagiku persis seperti aliran sungai ini. Tidak ada yang pernah sama. Air yang kulihat sekarang, sebentar lagi sudah bukan air yang sama. Betul nggak? Hidup ini sama. Kenapa kita tidak biarkan saja dia berlalu? Ini hal-hal yang dia tidak dapatkan. Siddhartha banyak mencapai pencerahan hanya gara-gara tekun mengamati air sungai. Kadang yang lewat sungai membawa, musim hujan membawa lumpur. Kadang dia jernih, kadang dia membawa sampah. Tapi ini adalah sungai yang sama di mana aku hidup. Nah, dia merenung. Kehidupan ini seperti aliran sungai waktu. Kadang dia datang dalam hidup kita membawa banyak sampah-sampah kemarahan orang lain, betul nggak? Dikirim sama orang di pojok sana, gitu. Orang kirim di sana, kita yang sakit hati, betul nggak? Dia konflik di sana. Lalu dia ketemu sama kita, dia cerita, aku penuh sampah, kita yang marah-marah. Padahal itu masalahnya dia, betul nggak? Kita banyak sekali, kita nggak ada urusan sama dia. Dia mungkin membawa luka kecilnya dari masa lalu, dari masa kecilnya. Sehingga dia memiliki sifat yang pemarah, pendendam. Ini kita nggak terima dengan sifat pemarah dan pendendamnya saat ini ketika ketemu kita. Padahal itu adalah luka yang dia tidak berhasil sembuhkan ketika dia masih kecil. Kita ambil lukanya. Betul nggak? Mengizinkan itu melukai batin kita sekarang. Bayangkan, luka masa kecil orang itu, kita izinkan melukai diri kita sekarang. Padahal ketemunya baru hari ini sama dia, betul nggak? Ini renungkan. Kita banyak sekali ketemu orang itu. Di politik misalnya, kita jengkel dengan si A, si B, si C. Baru kapan kita ketemu sama dia? Baru pada saat pemilu, betul nggak? Baru pada saat pemilu. Kita akhirnya apa? Gara-gara kita jengkel sama dia, kamu jengkel nggak sama dia? Nggak, aku senang. Kamu kok senang sama dia? Karena kita sama pasangan sendiri, betul nggak? Bertengkar sama teman akrab gara-gara orang yang baru kita kenali ketika dia muncul. Betul. Akhirnya kita apa? Kita musuhan dengan orang yang di atas baik-baik saja setelah itu. Kasihan tak diri kita? Kita banyak melukai diri kita oleh karena hal-hal yang harusnya kita izinkan mengalir dan mendapat. Urusan kita bukan dengan dia, urusan kita dengan kita berdua. Kita akrab dari dulu ya, udah kita akrab dari dulu. Kebayang di sini ya. Itulah cerita tentang Siddhartha. Bagaimana dimanapun kita berdiam, di sana kita bisa mendapatkan pencerahan. Contoh, ada yang suka main catur ya? Naikkan tangan yang suka main catur.
Nggak ada. Wah, hebat. Tapi kalau saya bicara tentang catur, kebayang ya maksudnya, walaupun nggak. Oke. Pion punya langkah berapa? Satu langkah. Ketika dia berhasil di ujung sana, dia bisa jadi apa? Jadi menteri, jadi apapun, jadi apa namanya? Jadi perwira. Tapi pion yang tampak kecil itu bisa menjadi perwira. Kenapa? Karena dia berani melewati hitam putih, hitam putih, hitam putih. Dia berani melangkah satu persatu dengan tegar melewati suka duka kehidupannya. Kadang hitam, kadang putih, kadang hitam, kadang putih. Kebayang? Jadi sekalipun kita orang kecil yang cuma pion, tapi ketika kita berani melewati segala suka duka, kita mencapai posisi yang tinggi juga. Itu yang pertama. Tahu nggak perbedaan pemain catur yang profesional sama amatir? Yang amatir pertama ngawur, dek 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 dek. Begitu mat baru mikir. Kalau orang profesional, sejak langkah pertama dia sudah pikirkan sekian langkah ke depan. Nah, sama dengan kita sebagai makhluk di dalam ini. Kadang kita adalah jiwa yang amatir. Di awal-awal kehidupan ngawurnya luar biasa. Begitu mau mati baru mikir, kenapa hidupku begini? Betul nggak? Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini kan enggak. Dari dulu sudah suka belajar spiritual sampai sekarang belajar spiritual bukan amatir. Orang yang profesional yang tahu bagaimana memainkan tubuhnya sebagai bedak-bedak catur ini. Sudah. Kemudian Raja Hitam posisinya di mana? Raja Hitam ketika memulai awal posisinya di mana? Di putih, di petak putih. Raja Putih posisinya di petak hitam. Artinya apa? Kalau ingin menguasai lawan, belajarlah berada di posisi lawan. Jadi kalau kita ingin mengendalikan lawan kita di dalam, atau ego kita, kenali ego kita, pahami ego kita, baru kita, oh ini ego saya ini bicara. Baru kita bisa mengendalikan. Kalau enggak, kita akan dikendalikan olehnya. Seperti kita dikendalikan oleh musuh-musuh di luar diri kita. Ini contoh permainan catur, ada banyak sekali. Kemudian, bayangkan kita jadi peselancar. Apa yang kita pelajari? Bapak Ibu ada yang bisa? Ini kita latihan langsung ya. Kalau jadi, ada pikir. Kalau jadi peselancar, apa yang kita bisa pelajari? Coba, ayo kita latih. Kita latih memancing kecerdasan kita bicara. Naikkan tangan. Bapak coba. Nah, siapa saja? Bapak baju ini, Bapak siapa namanya? Coba. Ya. Ungkapkan saja. Ungkapkan saja apapun yang muncul. Keseimbangan. 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 Oke. Ombaknya. Ombak. Kita ngobrol langsung ya. Ombak yang besar itu bencana atau berkah? Berkah bagi peselancar. Berkah bagi peselancar. Bagi yang tidak suka, berkah atau bencana? Bencana. Nah, Bawa arus. persis seperti itu. Kadang dalam hidup kita dikunjungi gelombang suka duka yang besar, itu enggak? Tapi bagi mereka yang suka berselancar di atas gelombang suka duka, gelombang yang besar malah menjadi apa? Malah menjadi berkah baginya. Ah, ini latihan. Ya, contoh. Ada banyak sekali tempat kita mau belajar. Kalau mau. Itu tentang apa namanya? Tentang dan berapa? Waktunya berapa? Yang pertama? Sesi pertama? Masih 10 menit? Nah, jam 10. Oke, ini sudah jam 10 kurang 20. Karena saya harus siapkan waktu untuk diskusi tentang hal ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sampai sini dapat ya? Sampai tentang visi, misi dan tugas. Jadi jangan tanya lagi, apa sih misi jiwa saya? Apa sih visi jiwa saya? Boleh nggak saya cari ke masa lalu dengan regresi dan sebagainya? Cukup kita sudah disiapin toolsnya, udah paham. Oh, visi saya menjadi Tuhan, misi saya menyerap pelajaran-pelajarannya, tugas saya adalah melakukan apa yang menjadi passion saya. Lalu belajar menikmati pengetahuan yang tersembunyi di setiap tugas yang saya lakukan. Temu ya? Sudah dapat 3 hal. Inilah realita yang akan kita hadapi.
Sekarang kita perdalam. Banyak-banyak bertanya, karena nanti kita akan sama-sama diberikan pelajaran dari semesta itu. Banyak-banyak bertanya. Syukur-syukur kalau pertanyaannya tidak mampu saya jawab. Berarti nanti akan diambil alih jawabannya. Silakan tanya, ada tanya. Pengalaman hidup ya, boleh, tapi boleh pakai inisial atau apa, supaya kita sama-sama bisa nanti mengambil pelajaran. Silakan, silakan. Biar nggak rugi, biar banyak-banyak nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada. Biasanya ada ragu. Kalau disuruh bertanya, belakang aja. Kenapa begitu? Karena waktu SD dulu, kalau aku bertanya dimarah sama teman-teman, gara-gara kamu nanya ini kita jadi telat pulang. Enggak, kita pulang ini tetap aja dari sore, dari malam baru pulang. Tenang aja. Silakan tanya. Silakan. Silakan. Sudah. Oke, ini. Sebelah mana, Bapak? Ini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bentar, Iwan. bisa ya? Pak Bagus. Pak Bagus. Ya, bagus, Pak. Terima kasih. Ya Pak, saya mau bertanya. Ketika saya misalnya, berbicara pada pikiran, berkomunikasilah pada pikiran. Sebenarnya yang saya ajak bicara itu siapa? Pikiran saya, apa intuisi saya? Itu aja Pak. Terima kasih. Pertanyaan simpel, tapi dia mengandung kedalaman yang luar biasa. Ketika saya bertanya, apakah yang saya bertanya adalah pikiran saya, satu lagi intuisi saya, intuisi, sesuatu yang datang dari hati nurani. Simple, tapi dalam. Ya. Di level kesadaran, ketika pertanyaan adalah, saya yang bicara dengan pikiran atau saya yang sedang bicara dengan intuisi saya? Sedang memisahkan antara saya dengan pikiran dan saya dengan intuisi. Lalu pertanyaannya, who and sudah sampai di level itu. Sederhana tapi sudah sampai di sini. Bahwa ternyata saya bukan pikiran saya bukan intuisi saya. Dapat ya? Ini sudah masuk ke level kesadaran. Karena dia sudah bisa membedakan. Belum lagi kalau nanti bicara. Pikiran saya ini kok seolah-olah mendengarkan hal yang negatif, hal yang positif, bisikannya gitu. Ini pikiran apa-apa. Ini ego. Karena ego yang negatif, ego yang positif. Jadi, ini pikiran kita itu seperti komputer. Dia menerima data dari semua. Ini agak dalam. Saya harus jelaskan lebih dalam. Reinkarnasi. Tanah maya kosa. Prana maya kosa. Maya kosa. Mano maya kosa. Wijenana maya kosa. Ananda maya kosa. Ini ya, 1, 2,
3, 4, 5. 5 hal ini, masih ingat ya? Pertama, anamaya kosa. Maya itu lapisan maya. Anamaya kosa artinya apa? Lapisan tubuh. 2, pranamaya kosa. Prana artinya energi, lapisan energi. 3, manomaya kosa, lapisan pikiran. 4, wijananamaya kosa, lapisan pengetahuan, kebijaksanaan. Anamaya kosa, lapisan kebahagiaan. Oke. Perhatikan baik-baik. Saya mau mudah-mudahan dapat ya. Ini adalah wadah. Ya. Wadah ini tubuh kita. Tubuh ini disebut sebagai anamaya kosa. Dapat ya? Ini putih ini, pulpen putih ini roh. Begitu sang roh ini dikirim masuk ke dalam tubuh ini, ya, penyatuan panunggalan antara Adam dan Hawa, Purusa Pradana, spirit dan energi dan materi. Di sini kemudian di dalam tubuh manusia dia makan makanan lalu menggunakan energinya dari makanan itu. Bagaimana cara dia menggunakan energi itu akan membentuk lapisan yang disebut pranamaya kosa. Dapat ya? Bagaimana dia menggunakan pikiran pada manusia itu? Bagaimana saya, kita, aku, saya itu tadi menggunakan tubuh ini akan menyebabkan kita memiliki lapisan yang disebut manomaya kosa. Masih maya. Pikiran maya, perasaan maya yang kita dapatkan dari cara kita memikirkan kehidupan, merasakan kehidupan. Bagaimana kita mempelajari kehidupan ini akan menambah pengetahuan-pengetahuan yang disebut wijanana maya kosa. Nah, kemudian bagaimana kita merasakan kebahagiaan? Apa yang membahagiakan kita di kehidupan ini? Kebahagiaan kan beda-beda setiap orang. Itu membentuk lapisan yang disebut ananda maya kosa. Ini realitas. Oke, udah ketemu ya? Jadi sang ruh ini dilapisi oleh panca maya kosa. Ini ada 4 di dalamnya. Kapan kemudian dia meninggal? Dia meninggalkan lapisan tubuhnya. Lapisan tubuh dia tinggalkan. Setelah meninggalkan lapisan tubuh ini dikubur, dibuang. Anggap ini lama ya. Disiapkan tubuh baru yang kecil. Sang ruh ini membawa keempat-empatnya itu. Dan keempat-empatnya. 4 lapisan mayanya, termasuk lapisan pranamaya kosa. Jadi bagaimana dia menggunakan energinya di kehidupan masa lalu akan membuatnya terarah kepada tubuh dengan penggunaan energi yang serupa, yang cocok. Kalau dia shoemaker, kelak dia akan menjadi pilot, benar apa enggak? Enggak, karena dia pembalap. Pasti perginya ke wilayah-wilayah balap. Bayangkan. Yang suka belajar spiritual akhirnya mungkin nanti jadi biksu, pokoknya selaras. Dia membawa manomaya kosa energinya di situ. Dia membawa lapisan energinya. Membawa lapisan energinya, kemudian dia juga membawa lapisan manomaya kosa. Saya ambil 2 aja dulu, karena kita bicara tentang pikiran. Dan lapisan wijanana maya kosa yang akan nanti menjadi intuisinya. Jadi sang roh itu membawa pengalaman-pengalaman hidup di kehidupan sebelumnya. Entah bagaimana dia berpikir dan berperasaan dibawa sebagai lapisan itu. Dalam tubuh yang baru. Tapi sebagus-bagusnya pengalamannya di masa lalu dengan kekuatan pikirannya yang sudah dia dapatkan di masa lalu, dia sedang masuk ke dalam tubuh bayi yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengetahuan. Betul nggak? Bayi kemudian terus belajar dari SD lagi, maka dia mendapatkan data-data baru. Data-data baru ini kemudian membentuk lagi lapisan manomaya kosa yang baru, yang nanti berkolaborasi dengan data manomaya kosa yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya sebagai roh. Dapat sini dapat ya? Makanya ada orang yang dengan mudahnya belajar ilmu matematika, ada orang belajar dengan mudahnya ilmu hukum dan sebagainya, atau ilmu spiritual dan sebagainya, karena di masa lalu dia sudah
expert di bidang ini, tinggal memperdalam lagi. Ada orang yang susah banget di situnya. Gimana? Nah, sehingga ada saat di mana sang ruh yang membawa pengalaman masa lalunya sudah cerdas di situ, ketemu tubuh yang agak bodoh menggunakan pikirannya, gelisah. Pernah tidak kita mencoba mengingat sesuatu tapi nggak ingat-ingat? Itu fakta yang menunjukkan kita dengan tubuh ini, dengan pikiran ini berbeda. Seperti halnya kita mau cepat-cepat ngetik, HP-nya hang, komputernya hang, padahal kita sudah lewat, betul nggak? Udah cepat-cepat ngetik, ya pelan ngetiknya. Artinya apa? Otak di komputer itu tidak selaras dengan otak yang memakai. Sama halnya dengan mano maya kosa sang ruh yang sudah ahli, tidak sesuai dengan pikiran yang dipelajari oleh tubuh barunya. Kebayang nggak sih? Ada saat di mana pikiran itu kita rasakan berbeda dengan keinginan kita. Kenapa sang ruh punya keinginan berbeda? Karena sang ruh membawa kesan-kesan di masa lalu. Bukan hanya sang ruh, ini lagi ya. Tadi sang ruh membawa panca maya kosa, pengalaman hidup di masa lalunya, sehingga dia di kehidupan berikutnya dia membawa semua kekayaan itu, saham-sahamnya itu. Tubuhnya belajar di kehidupan ini, dia membawa kecerdasan itu, membawa. Di mana dia simpan? Di DNA. Seluruh pengetahuan tubuh itu, tubuh belajar, pikiran belajar, jiwa belajar. Seperti cerita tadi. Begitu tubuh belajar menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dia menyimpan semua kesan-kesan pembelajarannya di dalam DNA. Di DNA tubuhnya. Termasuk di dalam DNA sel benihnya. Maka ketika dia lahir, melahirkan benih baru, anak yang baru, anaknya akan membawa kemampuan seperti itu. Ini yang disebut teori evolusi. Dapat ya? Jadi tubuh sendiri membawa, mentransfer pengalaman hidupnya. Pikiran mentransfer pengetahuan-pengetahuan. Jiwa juga membawa pengalamannya melalui mano maya kosa. Dapat ya? Ini ilmu agak tingkat tinggi. Artinya kenapa saya bilang tingkat tinggi? Karena ini ilmu pengetahuan dari seorang resi yang disebut Yoga Patanjali. Yoga Patanjali. Ini biasanya dipelajari bahkan oleh para pendeta. Nah, di sini Bapak Ibu menjadi pendeta. Kenapa saya jadikan pendeta? Karena di sini kita langsung bicara langsung dengan pendeta kata. Pendeta di sini pendeta kata. Dapat ya? Dapat sampai sini ya? Bagaimana mentransfer itu? Nah, tubuh kita ini mentransfer pengalaman hidupnya sejak pernah menjadi batu, pernah menjadi hewan, pernah menjadi tumbuhan. Jadi kecerdasan tubuh kita ini membawa semua pengalamannya miliaran tahun yang lalu. Seperti kita dikendalikan oleh musuh-musuh di luar diri kita. Ini contoh permainan catur, ada banyak sekali. Kemudian, bayangkan kita jadi peselancar. Apa yang kita pelajari? Nah, Bapak Ibu ada yang bisa tidak? Ini kita latihan langsung ya. Kalau jadi, ada mic ya. Kalau jadi peselancar, apa yang kita bisa pelajari? Coba, ayo kita latih. Kita latih memancing kecerdasan kita bicara. Naikkan tangan. Bapak coba. Nah, siapa saja? Bapak baju kuning. Bapak siapa namanya? Ya Pak. Ya. Ya siapa? Ungkapkan saja. Ya. Ungkapkan saja apapun yang muncul, nggak apa-apa. Ibu boleh. Hah? Keseimbangan. Oke. Ombaknya. Kita ngobrol langsung ya. Ombak yang besar itu bencana apa berkah? Berkah bagi peselancar. Bagi yang tidak suka, berkah apa bencana? Nah, persis seperti itu. Kadang dalam hidup kita dikunjungi gelombang suka duka yang besar, betul nggak? Tapi bagi mereka yang suka berselancar di atas gelombang suka duka, gelombang yang besar malah menjadi apa? Malah menjadi berkah baginya. Ah, ini latihanku. Ya, dicontoh. Ada banyak sekali tempat kita mau belajar. Kalau mau. Itu tentang tentang
Udah berapa menit? Waktunya berapa? Yang pertama? Sesi pertama? Lupa? Masih 10 menit? Jam 10? Oke, ini sudah jam 10 kurang 20, karena saya harus siapkan waktu untuk diskusi tentang hal ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke, sampai sini dapat ya? Satu tentang visi, misi, dan tugas. Jadi jangan tanya lagi, apa sih misi jiwa saya? Apa sih visi jiwa saya? Boleh nggak saya cari ke masa lalu dengan regresi dan sebagainya? Cukup kita sudah disiapin tools-nya untuk paham. Oh, visi saya menjadi Tuhan, misi saya menyerap pelajaran-pelajarannya, tugas saya adalah melakukan apa yang menjadi passion saya. Lalu belajar menikmati pengetahuan yang tersembunyi di setiap tugas yang saya lakukan. Ketemu ya? Nah, udah dapat 3 hal. Inilah realita yang akan kita hadapi. Sekarang kita perdalam. Banyak-banyak bertanya, karena nanti kita akan sama-sama diberikan pelajaran oleh semesta ini. Banyak-banyak bertanya. Ya, syukur-syukur kalau pertanyaannya tidak mampu saya jawab. Berarti nanti akan diambil alih jawabannya. Ya, silakan tanya. Ada tanya? Pengalaman hidup ya, boleh, tapi boleh pakai inisial atau apa supaya kita sama-sama bisa nanti mengambil pelajarannya. Silakan. Biar nggak rugi, bayar banyak-banyak nggak ada bertanya kan? Ada pertanyaan? Ada. Biasanya ragu-ragu. Ya. Kalau disuruh bertanya, belakangan aja. Kenapa begitu? Karena waktu SD dulu, kalau aku bertanya dimarah sama teman-teman. Gara-gara kamu nanya ini kita jadi telat pulang gitu. Enggak, kita pulangnya tetap aja nanti sore, nanti malam baru pulang. Nah, tenang aja. Silakan tanya. Ya silakan Pak, silakan. Sebentar. Pakai ini. Mana? Bapak? Ini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Sebentar, Bapak siapa? Bisa ya? Enggak. Pak Bagus. Pak Bagus. Oke. Ya, bagus Pak. Terima kasih. Oke Pak, saya mau bertanya. Ketika saya misalnya, berbicara pada pikiran, berkomunikasi lah pada pikiran. Sebenarnya yang saya ajak bicara itu siapa? Pikiran saya, apa intuisi saya? Itu ya. Terima kasih. Pertanyaan simpel, tapi dia mengandung kedalaman yang luar biasa. Ketika saya bertanya, apakah yang saya ajak bertanya adalah pikiran saya, satu lagi intuisi saya, intuisi, sesuatu yang datang dari hati nurani. Simple, tapi dalam. Ya. Di level kesadaran, ketika pertanyaan adalah, saya yang bicara dengan pikiran, apa saya yang sedang bicara dengan intuisi saya? Sedang memisahkan antara saya dengan pikiran dan saya dengan intuisi. Lalu pertanyaannya, who am I? Ini sudah sampai di level itu. Sederhana tapi sudah sampai di sini. Bahwa ternyata saya bukan pikiran saya bukan intuisi saya. Dapat ya? Ini sudah masuk ke level kesadaran. Karena dia sudah bisa membedakan. Belum lagi kalau nanti bicara. Pikiran saya ini kok seolah-olah mendengarkan hal yang negatif, hal yang positif, bisikannya gitu. Ini pikiran apa-apa gitu. Ini ego ya. Ini ego. Anak ego yang negatif, ego yang positif. Jadi gini, pikiran kita itu seperti komputer. Dia menerima data dari semua.
dari semua. Bentar. Ini agak dalam tapi saya harus jelaskan lebih dalam lagi. Reinkarnasi ya. Anamaya kosa. Anamaya kosa. Pranamaya kosa. Maya kosa. Mano maya kosa. Wijenana maya kosa. Ananda maya kosa. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ini, masih ingat ya? Pertama, anamaya kosa. Maya itu lapisan maya. Anamaya kosa artinya apa? Lapisan tubuh. 2, pranamaya kosa. Prana artinya energi, lapisan energi. 3, manomaya kosa, lapisan pikiran. 4, wijenana maya kosa, lapisan pengetahuan, kebijaksanaan. Anandamaya kosa, lapisan kebahagiaan. Sebentar. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Saya mau mudah-mudahan dapat dari belakang dapat ya. Ini adalah wadah. Ya. Wadah ini tubuh kita. Tubuh ini disebut sebagai anamaya kosa. Dapat ya? Ini putih ini, pulpen putih ini roh. Begitu sang roh ini dikirim masuk ke dalam tubuh ini, ya, penyatuan panunggalan antara Adam dan Hawa, Purusa Pradana, spirit dan energi dan materi. Itu. Di sini kemudian di dalam tubuh manusia dia makan makanan lalu menggunakan energinya dari makanan itu. Bagaimana cara dia menggunakan energi itu akan membentuk lapisan yang disebut prana maya kosa. Dapat ya? Bagaimana dia menggunakan pikiran pada manusia itu? Bagaimana saya, kita, aku, saya itu tadi, menggunakan tubuh ini akan menyebabkan kita memiliki lapisan yang disebut mano maya kosa. Masih maya. Pikiran maya, perasaan maya. Yang kita dapatkan dari cara kita memikirkan kehidupan, merasakan kehidupan. Bagaimana kita mempelajari kehidupan ini akan menambah pengetahuan-pengetahuan yang disebut wijenana maya kosa. Dah? Kemudian bagaimana kita merasakan kebahagiaan? Apa yang membahagiakan kita di kehidupan ini? Kebahagiaan kan beda-beda sama tiap orang. Itu membentuk lapisan yang disebut ananda maya kosa. Ini realitasnya. Oke, sudah ketemu ya? Jadi sang ruh ini dilapisi oleh panca maya kosa. Ini ada 4 di dalamnya. Dah? Kapan kemudian dia meninggal? Dia meninggalkan lapisan tubuhnya. Lapisan tubuhnya dia tinggalkan. Setelah meninggalkan lapisan tubuh ini dikubur, dibuang. Anggaplah ini lama ya. Disiapkan tubuh baru yang kecil. Sang ruh ini membawa keempat-empatnya itu. Dah, keempat-empatnya itu. 4 lapisan mayanya, termasuk lapisan pranamaya kosanya. Jadi bagaimana dia menggunakan energinya di kehidupan masa lalu akan membuatnya terarah kepada tubuh dengan penggunaan energi yang serupa, yang cocok. Kalau dia shoemaker, kelak dia akan menjadi pilot. Benar apa enggak? Enggak, karena dia pembalap. Pasti perginya ke wilayah-wilayah balap. Kebayang ya? Yang suka belajar spiritual lahirnya mungkin nanti jadi biksu, pokoknya yang selaras lah. Dia membawa mano maya kosa energinya di situ. Dia membawa lapisan energinya. Membawa lapisan energinya, kemudian dia juga membawa lapisan mano maya kosa. Saya ambil 2 aja dulu, karena kita bicara tentang pikiran. Dan lapisan wijenana maya kosa yang akan nanti menjadi intuisinya. Oke. Jadi sang ruh itu membawa pengalaman-pengalaman hidup di kehidupan sebelumnya. Entah bagaimana dia berpikir dan berperasaan dibawa sebagai lapisan itu. Dalam tubuh yang baru.
Tapi sebagus-bagusnya pengalamannya di masa lalu dengan kekuatan pikirannya yang sudah dia dapatkan di masa lalu, dia sedang masuk ke dalam tubuh bayi yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengetahuan. Betul nggak? Bayi kemudian terus belajar dari SD lagi, maka dia mendapatkan data-data baru. Betul. Data-data baru ini kemudian membentuk lagi lapisan mano maya kosa yang baru, yang nanti berkolaborasi dengan data mano maya kosa yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya sebagai roh. Dapat sini, dapat ya? Oke. Makanya ada orang yang dengan mudahnya belajar ilmu matematika, ada orang belajar dengan mudahnya ilmu hukum dan sebagainya, atau ilmu spiritual dan sebagainya, karena di masa lalu dia sudah expert di bidang itu, tinggal memperdalam lagi. Ada orang yang susah banget di situnya. Kebayang? Nah, sehingga ada saat di mana sang ruh yang membawa pengalaman masa lalunya sudah cerdas di situ, ketemu tubuh yang agak bodoh menggunakan pikirannya, gelisah dia di situ. Pernah tidak kita mencoba mengingat sesuatu tapi nggak ingat-ingat? Itu fakta yang menunjukkan kita dengan tubuh ini, dengan pikiran ini berbeda. Seperti halnya kita mau cepat-cepat ngetik, HP-nya hang, komputernya hang, padahal kita sudah lewat, ini betul nggak? Udah cepat-cepat ngetik, dia pelan-pelan ngetiknya gitu. Artinya apa? Otak di komputer itu tidak selaras dengan otak yang memakainya. Sama halnya dengan mano maya kosa sang ruh yang sudah ahli itu tidak sesuai dengan pikiran yang dipelajarin oleh tubuh barunya. Kebayang di sini? Nah, ada saat di mana pikiran itu kita rasakan berbeda dengan keinginan kita. Kenapa sang ruh punya keinginan berbeda? Karena sang ruh membawa kesan-kesan di masa lalunya. Bukan hanya sang ruh loh. Bukan hanya sang ruh. Gini lagi ya. Tadi sang ruh membawa panca maya kosa, pengalaman hidup di masa lalunya. Sehingga dia di kehidupan berikutnya dia membawa semua kekayaan itu, saham-sahamnya itu. Tubuhnya belajar di kehidupan ini, dia membawa enggak kecerdasan itu? Membawa. Di mana dia simpan? Di DNA. Seluruh pengetahuan tubuh itu, tubuh belajar, pikiran belajar, jiwa belajar. Seperti cerita tadi. Begitu tubuh belajar menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dia menyimpan semua kesan-kesan pembelajarannya di dalam DNA. DNA tubuhnya. Termasuk di dalam DNA sel benihnya. Maka ketika dia lahir, melahirkan benih baru, anak yang baru, anaknya akan membawa kemampuan seperti induknya. Ini yang disebut teori evolusi. Dapat ya? Jadi tubuh sendiri mentransfer pengalaman hidupnya. Pikiran mentransfer pengetahuan-pengetahuannya. Jiwa juga membawa pengalamannya melalui mano maya kosa. Dapat ya? Ini ilmu agak tingkat tinggi nih. Artinya kenapa saya bilang tingkat tinggi? Karena ini ilmu pengetahuan dari seorang resi yang disebut Yoga Patanjali. Yoga Patanjali. Ini biasanya dipelajarin bahkan oleh para pendeta. Dan di sini Bapak Ibu menjadi pendeta. Kenapa saya jadikan pendeta? Karena di sini kita langsung bicara langsung dengan pendek kata. Ya, pendeta di sini pendek kata. Dapat ya? Dapat sampai sini ya? Bagaimana mentransfer itu? Nah, tubuh kita ini mentransfer pengalaman hidupnya sejak pernah menjadi batu, pernah menjadi hewan, pernah menjadi tumbuhan. Jadi kecerdasan tubuh kita ini membawa semua pengalamannya miliaran tahun yang lalu. Bahkan air yang kita minum sekarang ini membawa kecerdasan jauh sebelum alam semesta, ketika matahari pertama kali menciptakan hidrogen berkumpul menjadi air. Berapa miliar tahun yang lalu. Pikiran kita mempelajari, membawa kesan-kesan pengetahuan yang dari dulu-dulu. Ruh kita juga sama. Tapi kenapa sekarang kita menjadi pribadi yang tidak tahu apa-apa?
Karena kita seperti orang yang gaptek. Kalau sudah gaptek, mau dikasih iPhone semahal apapun, bengong. Diapain ini? Nah, kita banyak tidak selaras dengan tubuh dan jiwa kita. Sehingga kita nggak paham bagaimana menggunakan pikiran intuisi kita. Nah, ada saat kemudian, pada saat kita menggunakan pikirannya, contoh begini. Kapan kita menggunakan pikiran kita? Ini contohnya. Ada 3 orang. 3 orang belanja. Nah, saya sering katakan begini. 3 orang belanja. Ya. 3 orang belanja. Ulang tahun sama. Kemudian mereka ingin bayar sama-sama. Setelah makan, ulang tahun bertiga, makan bersama, mereka membayar totalnya 300.000. Sering saya katakan begini. Supaya makan bayarnya sama-sama, masing-masing bayar berapa? 100.000. Masing-masing bayar 100.000. 100.000. Setelah dibawa ke kasir, ternyata mereka hanya membayar 250.000. Dapat diskon lagi 50.000 karena karena mereka lagi ulang tahun, diskon 50.000. Ini 50.000 ya, diskon 50.000. Saya waiter. Wah, ini kalau 50.000 bagi 3, ini 10 ribuan semua, dibagi 3, gimana caranya ini? Udah, balikin aja 30.000. Saya ambil 20.000, saya sembunyikan 20.000. Saya balikin 10.000. Kamu 10.000, 10.000, 10.000. Mereka bagilah 10.000. Ini 10.000 dibalikin. Ini dibalikin 10.000. Jadi berapa totalnya dia bayar? Berapa? 90.000. Karena dibalikin lagi 10.000. Ini 90.000. Ini juga 90.000. 90.000 dikali 3 berapa? 270. 270 ditambah lagi 20.000 jadi berapa? 290. Tadi total awalnya berapa? 300.000. Hilangnya di mana? Nah, pada saat memikirkan inilah jiwa itu mencoba menggunakan pikirannya untuk mencari tahu di mana uangnya 10.000 hilang. Betul nggak? Ini contoh bagaimana jiwa kita, sang pemakai tubuh ini, mencoba menggunakan kalkulator yang ada di sini untuk menghitung-hitungnya. Betul nggak? Ini contoh. Ini saya kasih pengalaman langsung supaya ngerti analoginya. Oh, berarti seperti itu toh rasanya. Jadi ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, kita mencoba menggunakan pikiran kita ini untuk mendapatkan ini. Ketemu nggak jawabannya? Karena nggak ada data di dalamnya. Yang kita tahu cuma data apa? Yang kita pikiran ini punya data, 100 dikurangi 10 sama dengan 90. Itu data yang kita dapatkan. Mengolah data kita nggak tahu. Sehingga apa? Iya ya, hilang di mana? Ada yang tahu hilangnya di mana? Belum ya? Oke. Tadi dia bayar berapa? 100, 100, 100, totalnya berapa? Oke. Dikembalikan ini berapa? 10, 10, 10 dikembalikan. Totalnya berapa? 30.000. Jadi mereka bayarnya berapa? 90, 90, 90, totalnya berapa? 270.000. 270 ditambah ini berapa? Ada yang hilang? Ada yang hilang? Enggak ada yang hilang. Tadi ada yang hilang? Kenapa sekarang nggak ada yang hilang? Tahu nggak? Karena kadang kita mengkaitkan hal-hal yang tidak pantas dikaitkan. Masa uangnya 90 dibalikin, dikaitkan dengan apa yang dibawa sama waiter? Coba kalau dikaitkan apa yang sudah dibalikin, kan nggak ada yang hilang. Kebayang ya? Kadang dalam hidup ini kita mengkait-kaitkan, jangan-jangan saya ada tautan karma dengan orang itu, bla bla bla, sehingga saya merasa pantas selingkuh dengan orang itu. Betul nggak? Kadang kita suka mencari pembenaran, pengkaitan. Atau jangan-jangan karena salah mengkaitkan, semua jadi salah. Betul nggak? Ini pelajaran penting. Dalam matematika saja ada makna kok. Nah, ini contoh bagaimana kapan kita bisa menggunakan pikiran kita. Terus kapan kita menggunakan intuisi kita? Nah, contoh nih. Pernah nggak merasa sesuatu akan terjadi dalam diri kita? Kok kayaknya akan terjadi sesuatu? Pernah nggak? Nah, itu contoh bagaimana
mano maya kosa kita, pikiran yang tersimpan di kecerdasan atas sadar kita, roh kita, tiba-tiba memberi kita sesuatu. Memberi kita, akan terjadi sesuatu lah. Feeling. Ya, makanya belajar untuk mengenali feeling kita. Belajar mengenali intuisi kita. Karena intuisi datang dari kecerdasan ruh kita sendiri yang menyimpan pengalaman masa lalunya. Kalau begini kayaknya akan begini. Kalau begini kayaknya akan begini. Ya. Begitu kita lupa untuk mengasah feeling kita, selalu ingat lagu ini. Feeling, nothing more than feeling. Jadi selalu ingat, oh ini. Kebayang Mas? Kebayang Mas? Kebayang ya? Mas Bagus? Ya. Jadi itu. Tapi bagus sekali pertanyaannya. Sorry. Pak Bagus memang bagus pertanyaannya. Ya karena kita diajak untuk mengerti. Ternyata begini perbedaannya. Saya itu siapa? Apa beda saya dan aku? Mana lebih kasar terdengar, saya apa aku? Aku. Kenapa saya terdengar lebih lembut? Karena ketika menjadi aku, kita menjadikan diri kita seperti Tuhan. Kita bicara sebagai roh, sebagai Gusti. Tapi kapan kita bicara sebagai saya, kita menjadikan diri kita sebagai kawulu. Kapan aku dan saya itu menyatu, kawulu dan Gusti menyatu, aku adalah dia adalah aku, inilah ajaran Tatuam Asi. Aku juga adalah dia, itu adalah juga dia, itu adalah juga dia. Hamba sahaya kemudian menjadi Gusti. Dapat ya? Aku. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan memantik yang bagus sekali untuk masuk ke dalam kesadaran. Jadi, carilah terus sampai kita, oh, ini pikiranku, ini tubuhku, maka aku bukan tubuh. Ini dialog yang saya alami waktu tahun 2001. Ketika saya bertanya, siapakah saya sebenarnya? Dijawabnya begini, coba sebutkan siapa kamu? Aku tubuh ini, maka kamu bukan tubuh itu. Dijawabnya begitu. Aku adalah pikiran ini, maka kamu pun bukan pikiran itu. Kalau begitu, aku adalah jiwa, maka aku pun bukan jiwa. Ini lebih dalam lagi waktu itu saya dikasih tahunya. Kalau begitu aku adalah Tuhan. Bahkan kamu pun bukan Tuhan, karena aku adalah Tuhan. Itu terpisah ya. Kenapa? Ini tubuhku, maka tubuh dan ku berbeda. Betul nggak? Ini pikiranku, maka aku dan pikiran berbeda. Ini rohku, maka aku dan roh berbeda. Ini Tuhanku, aku dan Tuhan berbeda. Lalu aku siapa? Carilah terus sampai kamu ketemu, begitu jawabnya. Tapi ternyata setelah sadar, yang ada hanya apa? Oh. Di situ kemudian muncul. Tidak perlu kata-kata untuk sampai di kesadaran itu, betul nggak? Jadi ketika itu, angguk-angguk, diam tanpa suara. Jadi kita nggak perlu lagi kata-kata apapun. Nah makanya dalam konsep meditasi ya, konsep meditasinya Kandepat. Ada yang baca buku Kandepat? Di sini ya, Kandepat di sini. Ini pusat. Ini disebut akasa, ruang kosong. Di sini disebut pertiwi, benda padat. Apa, benda cair. Teja, cahaya. Bayu, udara. Akasa itu kosong. Nah, kapan nanti meditasi? Kok saya melihat sesuatu ya, berwujud seperti ini? Wujud. Bukan itu dia, lewatin. Kok saya merasa mendengarkan, melihat sesuatu yang seperti siluet apa gitu, bukan. Seperti cermin atau apa, seperti air begitu. Lewatin. Kok saya merasa pada saat meditasi melihat cahaya ya, lewatin, baru di sini. Kok saya merasa mendengarkan suara-suara angin atau apa, lewatin. Kok saya nggak menemukan apa-apa, hanya kekosongan, gelap, tidak ada apa-apa gitu. Nah, baru sampai di situ.
baru sampai pada diri sendiri, yang disebut akasa, ruang kosong. Di sini dapat ya? Jadi kalau meditasi, begitu ketemu meditasi, oh, kilatan cahaya, lewatin. Saya dulu sering, begitu nutup mata aja udah kilatan cahaya muncul. Saya biarin, saya lewatin. Satu hari saya pernah mengalami pas meditasi benar-benar kosong. Nggak kelihatan apa-apa, nggak terdengar apa-apa, bahkan saya bisa merasakan, loh, ini pikiran saya kok nggak berpikir, begitu. Ini pikiran saya kok nggak berpikir. Jangan-jangan saya nanti gila. Langsung saya buka mata, karena sadar pikiran itu nggak berpikir. Susah saya jelasin. Tapi kalau sampai nanti di situ, akhirnya akan terasa sesuatu yang berbeda. Nanti kita cari. Nanti sama Mas Reza mungkin akan dilatih langsung dengan mengamati itu sampai semuanya berhenti. Kebayang ya? Kebayang bagus ya? Ya, waktu masih ada ya? Oh, lewat ya? Tapi nanti kita punya banyak waktu loh untuk diskusi. Nggak apa-apa ya? Tapi jangan lupa, catat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, kasihan nanti. Nanti kalau udah pulang aja nanti ting semua di WA nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu gitu. Kenapa saya suruh nanya di sini? Karena seringkali pertanyaannya bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain gitu. Pertanyaan jiwa-jiwa yang lain. Kita akan bertumbuh bersama. Kalau bertumbuh bersama, maka izinkan pertanyaan kita menjadi pemancing. Nah, ini ilmu nelayan. Siapa di sini pernah makan ikan laut? Siapa pernah nangkap ikan laut? Siapa pernah jadi nelayan? Karena berkah si nelayan memancing ikan di lautan, maka yang lain dapat. Karena satu orang memancing pertanyaan di samudra pengetahuan tak terbatas, yang lain dapat menikmati ikannya. Nah gitu. Terima kasih banyak.